Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا فتوح العارفين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Pemirsa Tanmiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah menurunkan segala karunia-Nya, segala nikmat-nikmat-Nya, sehingga kita bersama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini untuk menjalankan berbagai macam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan sosok manusia yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk mendakwahkan dinul Islam di muka bumi ini, dan karena beliaulah kita merasakan nikmatnya Islam hingga saat ini. Pemirsa Tanmiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terlahir di dunia ini dimulai dengan kelemahan, ya. Kita tidak memiliki kekuatan. Allah menciptakan manusia di muka bumi ini sangat lemah. Maka tentunya tidak selayaknya bagi kita sebagai seorang hamba yang lemah melekat di dalam diri kita sifat sombong. Mengapa demikian? Karena sifat sombong hanyalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah engkau tegakkan kepala kalian, engkau busungkan dada kalian, dan jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda di dalam hadisnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga, ya, bagi seseorang yang di dalam hatinya itu tersisipi sifat sombong meskipun sekecil biji dzarrah. Maka subhanallah, demikianlah ancaman, ya, orang yang apabila di dalam hatinya terdapat sifat sombong. Rasulullah SAW mengancam demikian, tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit nasihat, ya, untuk saya pribadi khususnya dan juga para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Ada 3 kata, ya, di dalam Al-Quran yang mana 3 kata tersebut menjadikan seseorang menjadi sombong. Yang pertama adalah kata ana, yaitu saya. Kata ana di dalam surat Al-A'raf ayat 9, tatkala iblis ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Kata Allah,
apa yang menghalangimu tidak mau disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Maka kemudian iblis mengatakan, qala ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, saya lebih baik daripada dia, daripada Nabi Adam alaihissalam. Saya diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Nah, maka kata ana di sini itu menunjukkan bahwa di dalam dirinya ada sifat ananiyah, yaitu sifat egois, yaitu sifat sombong, merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Maka itulah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya tadi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Kemudian yang kedua, setelah kata ana, yang kedua adalah kata li. Li di sini yaitu artinya bagiku, untukku, hanya diriku. Hal tersebut terdapat di dalam surat Az-Zukhruf ayat 51, ya. Tatkala Fir'aun mengatakan kepada penduduk Mesir, wa nada Fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Ketika Fir'aun memanggil atau mengatakan kepada penduduk Mesir pada saat itu, alaysa li mulku Misra, bukankah bumi Mesir ini, tanah Mesir ini itu milikku? Wa hadhil anharu tajri min tahti, dan sungai-sungai ini mengalir di atas atau di bawah perintahku. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Maka di dalam perkataan Fir'aun di sini, alaysa li mulku Misra, apakah saya yang menguasai, yang memiliki kekuasaan di tanah Mesir ini? Maka kata yang kedua tadi, li, yaitu kepunyaan untuk diriku. Hal tersebut memiliki esensi bahwa dia memiliki keistimewaan dibandingkan yang lain. Di situ terdapat ada sifat sombong. Maka itulah yang perlu kita jauhi. Kemudian yang ketiga yaitu kata indi. Dalam bahasa Arab, kata indi memiliki makna yang sama dengan kata li ataupun ana, yaitu kepunyaan juga, kepunyaanku. Nah, di dalam surat Al-Qasas ayat 78 dikisahkan ada seseorang yang kaya raya pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yaitu Qarun, yang mana ia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang sangat banyak. Qala Qarun, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah ulil quwwah. Bahwa sesungguhnya Qarun pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ia melampaui batas. Dia diberikan amanah, diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang sangat banyak. Hingga dikatakan di dalam ayat tersebut, kunci yang dimiliki oleh Fir'aun, oleh Qarun tersebut itu sangat besar, sangat berat, hingga diangkat oleh orang-orang yang memiliki badan yang besar, karena dia memiliki gudang yang sangat besar untuk menyimpan harta-hartanya tersebut. Maka ketika ditanya
ya oleh orang-orang sekitar. Dari mana harta-harta tersebut? Ya, maka Qarun menjawab, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ia mengatakan bahwa sesungguhnya harta-harta yang saya dapatkan ini, ya, harta yang banyak ini, saya dapatkan bukan dari siapa-siapa, kecuali karena kepintaranku, kecuali karena ilmu yang ada pada diriku. Maka itu merupakan salah satu bentuk kesombongan juga yang ada pada diri Qarun. Maka tidak selayaknya ya, bagi kita manusia memiliki sifat sombong di dalam hati kita. Nah, ketika Allah sudah murka melihat hambanya yang sombong, Allah benamkan semua harta Qarun tersebut ke muka bumi ini, dan Allah azab pada saat itu juga. Maka kemudian Allah melanjutkan di dalam ayat yang ke-83, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Maka itulah negeri akhirat. Negeri akhirat itu diperuntukkan bagi mereka yang tidak memiliki sifat sombong. Negeri akhirat tersebut dikhususkan bagi mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa Tanmiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama untuk bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri, membersihkan hati kita dari sifat-sifat sombong. Ada satu pepatah yang diberikan oleh ulama Nusantara kita yang kita banggakan, yaitu Buya Hamka. Beliau mengatakan bahwa manusia itu sesungguhnya asalnya itu dari tanah. Kemudian dia makan juga hasil dari tanah. Dia berdiri di atas tanah dan juga akan kembali ke tanah. Lalu kenapa dia masih bersifat seperti langit? Maka itu merupakan salah satu bentuk introspeksi kita, ya, bahwa kita merupakan makhluk yang sangat lemah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita bersama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kekhilafan, atas segala dosa-dosa kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berhak memiliki sifat sombong, sedangkan kita sebagai makhluknya sungguh tidak layak untuk mendapatkan predikat sifat sombong. Jazakumullahu khairan. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.